bagaimana performa timnas Indonesia di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026? Jawabannya mungkin cukup buruk. Seburuk tendangan menyapa astronot milik pemain nomor 12 yang itu. Mungkin agak lebay, tapi memang begitu adanya. Penampilan dari skuad asuhan Sinteyong benar-benar di bawah standar. Dengan prediksi bakal mendulang 4 poin di dua laga kontra Irak dan Filipina, skuad Garuda justru hanya mendapatkan 1 poin. Itu pun cuma dari laga melawan Filipina yang seharusnya bisa meraih poin penuh. Meski menuai hasil buruk, kalian tak perlu risau. Perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Setelah kekalahan atas Irak dan imbang melawan Filipina, Indonesia masih menyisakan 4 laga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Tergabung di grup F, Indonesia bahkan sama sekali belum bertemu wakil Asia Tenggara lainnya, yakni Vietnam. Jika tak ada kendala, laga tersebut akan diselenggarakan pada bulan Maret tahun 2024. Indonesia juga masih menyimpan pertandingan kandang melawan Irak dan Filipina di pertengahan tahun 2024 mendatang. Jadi, timnas Indonesia asuhan Sinteyong masih memiliki banyak kesempatan untuk mendulang poin. Apalagi pelaksanaannya masih lama. So, Indonesia seharusnya masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Sebelum pasukan Garuda terbang ke Vietnam, masih ada waktu sekitar 4 bulan untuk berbenah. Tentu para penikmat timnas Indonesia sudah mual dan mulas apabila terus-terusan disuguhkan permainan acak kadut seperti yang dipertontonkan di dua laga terakhir. Coach Shin pasti paham kalau standar yang dipasang fans Indonesia cukup tinggi untuk itu. Indonesia terlihat kesulitan saat mendapatkan lawan yang memainkan skema high press. Itu terlihat jelas saat Indonesia begitu tertekan dan kerap salah tingkah saat menghadapi pressing tinggi dari Filipina. Komentator pada pertandingan itu bahkan menyebut 23 menit awal pemain Indonesia bak berada di neraka. 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Kesalahan-kesalahan sepele harus segera dipangkas karena pertandingan itu pasti sudah ditonton oleh para calon lawan Indonesia. Jika menghadapi high press dari negara sekelas Filipina saja kerepotan, gimana mau menghadapi pasukan Nguyen? Sinteyong juga harus lebih tegas kepada pemain. Siapapun yang mainnya jelek, pantas untuk diberi efek jera. Jeda yang cukup lama itu pula memberikan kesempatan kepada Sinteyong untuk merombak skuadnya. Dua laga kemarin tentu bakal jadi pertimbangan Coach Shin dalam memilih pemain. Ia diperkirakan bakal memangkas pemain yang terlihat kurang berkontribusi dan memanggil nama-nama baru yang lebih menjanjikan. Ngomong-ngomong soal materi pemain, di dua laga kemarin Indonesia belum diperkuat dua pemain muda berbakat yang berposisi sebagai pemain tengah. Mereka adalah Ivar Jenner dan Marceng alias Marcelino Ferdinand. Meski keduanya masih berusia muda, kontribusi dan gaya bermainnya bisa meningkatkan kualitas permainan Indonesia. Selain karena mobilitas dan naluri menyerangnya yang baik, Marceng memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Pemain-pemain sepertinya sangat dibutuhkan oleh tim. Dengan kepercayaan diri yang baik, ia bisa memberikan warna tersendiri dalam permainan tim. Bahkan ketika keadaan tertinggal, Marcelino bisa jadi sosok pemecah kebuntuan. Itu semua sudah dibuktikan ketika melawan Argentina. Meski menghadapi tim juara dunia, Marceng terlihat pede untuk meliuk-liuk dan memancing pemain Argentina melakukan pressing kepadanya. Sedangkan Jenner punya kreativitas, ketenangan, dan umpan-umpan yang berkelas. Dalam dua laga kemarin, pola dan variasi serangan Indonesia sangat minim. Seringnya terpusat pada pemain sayap. Nah, jika ada tambahan pemain kreatif di lini tengah, akan menambah variasi serangan dan meringankan beban tugas Ricky Kambuaya. Belum lagi Indonesia masih berupaya merampungkan proses naturalisasi dari beberapa pemain. Jika proses naturalisasi pemain-pemain macam Justin Hubner, Jai Itses, dan Ragnar Oratmangun tak bisa rampung pada Maret mendatang, ketiganya masih bisa dipersiapkan untuk laga berikutnya melawan Irak pada Juni tahun depan. Bermain di kandang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Indonesia untuk menguasai bola sejak menit awal. Tak muluk-muluk, hasil imbang di laga kandang kontra Irak dirasa sudah lebih dari cukup untuk Indonesia. Namun dengan satu catatan,
skuad asuhan Sinteyong harus menyapu bersih 2 laga home lainnya melawan Filipina dan Vietnam. Jadi, Indonesia bisa mendulang 7 poin dari 3 pertandingan kandang. Gimana football lovers? Masih optimis lolos?